Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trinita Nadia Hasan, NPM 21082602744. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi neuroscience yang ada di blog Neuroscience and Locomotor. Jadi, neuroscience ini merupakan ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, dan gangguan sistemik saraf manusia serta hewan. Nah, jadi di sini di mana mekanisme dasarnya itu mengelola informasi dari sistem saraf dan mencakup studi tentang neuron, jaringan neural dan proses neurofisiologi. Nah, adapun peran dan signifikasi, yang pertama di sini menyelidiki dasar biologis perilaku dan fungsi mental manusia, di mana di sini bisa membantu memahami mekanisme dasar pengendalian tubuh dan pikiran. Nah, di sini juga menjadi dasar pengembangan dan pengobatan dan terapi untuk gangguan si neuron tersebut. Adapun struktur dari sistem saraf pusat, yang pertama di sini strukturnya itu pertama ada otak, di mana otak ini merupakan organ utama pengendalian fungsi tubuh yang di mana dia memproses informasi dan pusat emosi. Tersusun dari berbagai bagian seperti otak besar, otak kecil, dan batang otak. Nah, adapun sumsum tulang belakang, di mana di sini dia sebagai jalur utama penghubung antara otak dan tubuh. Dan di sini dia mengendalikan refleks dan pengelolaan data sensorik serta motorik. Nah, adapun sistem saraf perifer, di mana sistem saraf perifer ini yang terdiri dari saraf somatik dan otonom, di mana pada saraf somatik dia mengendalikan aktivitas otot sadar dan menerima input sensorik dari kulit dan mengatur gerakan sadar dan sensasi seperti sentuhan ataupun suhu. Nah, adapun sistem saraf perifer yang terdiri dari saraf otonom, di mana pada saraf otonom ini dia mengatur fungsi otomatis tubuh yang dimana seperti detak jantung dan pencernaan, di mana terdiri dari sistem simpatis dan parasimpatis yang bekerja secara otomatis. Nah, jadi adapun sel-sel saraf neuron yang pertama di sini ada struktur neuron, di mana pada struktur neuron ini terdiri dari badan sel dan dendrit dan akson. Nah, di sini dia berfungsi sebagai unit dasar pengelolaan dan transisi informasi. Nah, adapun jenis dari neuron, jadi neuron itu ada neuron sensorik, di mana dia di sini mengirim sinyal dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya di sini ada neuron motorik, dia di sini mengirim sinyal dari SSP, sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Nah, terus di sini juga ada interneuron, di mana di sini dia menghubungkan neuron somatik dan motorik di dalam SSP ataupun sistem saraf pusat. Selanjutnya di sini ada sel ganglia, di mana di sini sel glia ini terdiri dari astrosit, di mana dia di sini mendukung si neuron itu untuk mengatur lingkungan ekstraseluler dan membantu si metabolisme. Selanjutnya di sini ada oligodendrosit, di mana pada oligodendrosit di sini dia membentuk mielin di sistem saraf pusat untuk meningkatkan kecepatan dari transmisi sinaptik. Selanjutnya di sini ada mikroglia, di mana pada mikroglia ini dia berfungsi sebagai sel imun di sistem saraf. Terus dia bisa membersihkan debris dan patogen. Adapun fungsi dari sistem saraf yaitu pertama di sini pengelolaan informasi, di mana dia menerima rangsangan dari sensor dan memproses data dan merespons secara tepat, di mana di sini dia melibatkan dari neuron dan jaringan neural kompleks. Selanjutnya di sini ada kontrol gerak. Nah, di mana pada kontrol gerak ini dia mengatur aktivitas motor, aktivitas dari otot melalui sirkuit motorik yang termaksud gerakan sadar dan otomatis. Selanjutnya di sini ada regulasi fungsi tubuh, di mana dia di sini mengontrol fungsi otomatis seperti tekanan darah, suhu, pencernaan melalui sistem otonom dari pusat regulasi di otak. Nah, selanjutnya di sini ada neurotransmitter, di mana pada neurotransmitter ini terdiri dari ada asam amino, di mana pada asam amino ini terdiri dari glutamat. Nah, si glutamat ini merupakan neurotransmitter utama eksitatori di CNS. Nah, penting dalam pelajaran dan memori. Nah, selanjutnya di sini ada GABA, di mana pada GABA ini merupakan neurotransmitter utama inhibitor, di mana dia mengurangi aktivitas si neuron itu yang berlebihan. Nah, terus di sini ada monoamin, di mana pada monoamin ini terdiri lagi menjadi tiga,
yaitu pertama ada dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Nah, pada dopamin ini dia terlibat dalam penggunaan pengaturan mood ataupun motivasi ataupun sistem reward. Nah, selanjutnya di sini ada serotonin, di mana pada serotonin itu dia mengatur tidur, nafsu, terus perilaku sosial. Terus kalau untuk yang noradrenalin di sini dia sebagai peran dalam respon stres dan kewaspadaan. Selanjutnya di sini ada peptide di mana dia itu sebagai substansi P di mana dia berperan dalam transmisi nyeri dan proses inflamasi. Nah, selanjutnya di sini ada sirkuit otak di mana pada sirkuit otak ini terdiri dari sirkuit motorik, sirkuit sensorik, limbik, dan kognitif. Nah, pada sirkuit motorik ini dia mengontrol gerakan volunter dan refleks motor. Terus di sini dia melibatkan korteks motorik dan basal ganglia. Nah, terus untuk sirkuit sensorik, di mana di sini dia mengelola informasi sensor dari tubuh dan lingkungan. Jadi termaksud dari korteks sensorik dan talamus. Terus di sini juga ada sirkuit limbik, di mana dia di sini mengatur emosi, motivasi, dan memori jangka panjang. Dan di sini meliputi hipokampus dan amigdala. Terus di sini juga ada sirkuit kognitif di mana dia di sini mendukung fungsi berpikir, perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi dia beroperasi di korteks prefrontal dan daerah sekitarnya. Nah, adapun neurofisiologi. Jadi neurofisiologi ini adapun potensi aksi di mana terdapat gelombang listrik yang mengalir sepanjang neuron saat terjadi stimulasi. Jadi dasarnya itu transmisi informasi di sistem saraf. Nah, terus di sini selanjutnya ada potensi membran. Nah, jadi potensi membran ini jadi perbedaan muatan listrik di dalam dan di luar neuron saat istirahat, di mana dia menunjukkan keadaan polaritas neuron. Nah, selanjutnya di sini ada sinapsis dan transmisi sinaptik, di mana di sini merupakan tempat komunikasi antara neuron melalui pelepasan neurotransmitter, di mana dia di sini mengatur kecepatan dan kekuatan transmisi sinaptik. Nah, adapun gangguan sistem saraf. Jadi pertama di sini ada penyakit neurodegeneratif ataupun Alzheimer, Parkinson. Nah, bisa juga terjadinya stroke, bisa juga epilepsi, bisa juga multiple sklerosis. Terus pada Alzheimer ini biasanya penyakit progresif yang menyebabkan kehilangan memori dan fungsi kognitif. Nah, untuk si Parkinson itu merupakan gangguan motor yang ditandai dengan tremor dan kekakuan otot. Nah, untuk yang stroke itu merupakan kehilangan fungsi akibat gangguan aliran darah ke otak. Nah, di mana dia di sini bisa menyebabkan kelumpuhan, gangguan bicara, dan lain-lain. Sedangkan yang si epilepsi, dia di sini bisa menyebabkan gangguan listrik di otak yang menyebabkan kejang berulang. Nah, untuk yang multiple sklerosis, dia di sini merupakan penyakit autoimun yang merusak mielin di sistem saraf pusat. Nah, adapun pemeriksaan neuron. Nah, di sini bisa kita lakukan pemeriksaan MRI, di mana di sini MRI ini merupakan menghasilkan gambaran detail struktur otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya di sini bisa kita lakukan CT scan. Nah, CT scan ini menggunakan sinar X untuk menilai kerusakan struktural. Jadi di sini bisa kita juga lakukan EEG. Nah, jadi EEG ini merekam aktivitas listrik otak secara langsung. Nah, di sini juga bisa kita lakukan PET, di mana pada PET ini dia menilai fungsi otak dan metabolisme jaringan neural. Nah, adapun aplikasi neuroscience, jadi penelitian klinis ini mengembangkan pemahaman dasar dan terapi baru untuk gangguan neuron. Nah, adapun pengobatan gangguan neuron ini menggunakan obat ataupun terapi fisik dan intervensi lainnya, misalnya obat-obatan Parkinson ataupun terapi rehabilitasi. Terus ada juga teknologi brain computer interface, di mana pada brain computer interface ini dia menciptakan komunikasi langsung antara otak dan perangkat eksternal, dan dia di sini membantu pasien untuk gangguan motorik dan komunikasi. Selanjutnya di sini bisa sebagai pengembangan obat-obatan neuron, di mana dia di sini menciptakan molekul baru untuk mengatasi gangguan neurodegeneratif psikiatri. Nah, adapun referensi utama dari neuroscience yaitu pertama di sini ada buku klasik, buku teks klasik, ada
Principle of Neuroscience oleh Kandel et al. Terus di sini ada juga jurnal ilmiah terkemuka Journal of Neuroscience, publikasi penelitian terbaru tentang sistem saraf dan neurobiologi. Nah, selanjutnya di sini ada brain research, di mana pada brain research ini dia lebih fokus pada studi tentang otak dan sistem saraf. Nah, terus di sini juga ada Nature Neuroscience, di mana pada Nature Neuroscience ini dia merupakan terbitan internasional dengan penelitian inovatif dan terperinci. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.